Cerita ini bikin aku berhenti scroll dan ngebatin, hah, ini beneran? Bayangin ini, seorang wanita Jepang pakai gaun pengantin putih, berdiri di depan altar. Ada tamu, ada cincin, ada janji pernikahan. Tapi, nggak terlihat ada sosok pengantin laki-lakinya yang berdiri di altar. Bukan karena LDR, bukan karena beda negara, tapi karena dia adalah AI, Artificial Intelligence. Dan ini bukan cerita anime, bukan juga film Black Mirror. Ini kejadian nyata tahun ini. Namanya Yurina Noguchi. Umurnya 32 tahun, warga Jepang, hidupnya kelihatan biasa aja. Dia kerja, punya kehidupan sosial, dan sebenarnya dia pernah bertunangan dengan pria sungguhan. Mereka pacaran 3 tahun. Keluarganya tahu, lingkungannya tahu. Semua orang kira, oh ya udah, tinggal nunggu nikah. Tapi hubungan itu berakhir. Dan setelah putus, Yurina melakukan sesuatu yang mungkin juga pernah kita lakukan. Ngobrol sama AI, awalnya cuma buat temen curhat. Lalu, Yurina mulai intens chatting dengan ChatGPT-nya. Dia menciptakan karakter sendiri, namanya Lun Klaus Verdur. Iya, namanya estetik banget, khas anime fantasi. Lun ini diprogram buat jadi lembut, penuh perhatian, selalu mendengarkan, nggak menghakimi, selalu ada kapanpun Yurina butuh, dan lama-lama chatting biasa berubah jadi emosional. Yurina mengaku, aku bisa mengirim lebih dari 100 pesan sehari. Wah, kalau bukan AI, siapa coba yang bisa ngeladenin 100 chat dari satu orang setiap hari? Bayangin ya, kamu bangun tidur, ada yang nyapa, kamu capek, ada yang nenangin, kamu sedih, ada yang selalu jawab dengan nada sempurna, tanpa ghosting, tanpa bentakan, tanpa drama. Sampai akhirnya, Yurina sadar sesuatu. Dia bilang, aku merasa dipahami sepenuhnya, lebih dari siapapun sebelumnya. Dan di titik ini, AI itu melamar dia. Bukan kayak manusia yang berlutut ya, tapi lewat percakapan digital yang dirancang sangat personal. Dan Yurina menerima. Dia memutuskan, aku mau menikah dengan Lun. Dan ini bukan sekadar role play. Dia benar-benar menyiapkan upacara pernikahan. Upacaranya diadakan di Okayama, Jepang. Yurina pakai gaun pengantin, ada dekorasi, ada saksi, ada tamu undangan, dan pengantinnya laki-lakinya muncul lewat kacamata augmented reality, AR. Jadi hanya Yurina yang bisa melihat suaminya dalam wujud avatar digital. Mereka bertukar janji, bertukar cincin, dan foto wedding. Tapi penting dicatat, ini bukan pernikahan yang diakui hukum Jepang. Ini hanya upacara simbolis. Tapi bagi Yurina, ini nyata secara emosional. Reaksi masyarakat Jepang terbelah. Ada kelompok yang mendukung. Kalau dia bahagia, siapa kita untuk menghakimi? Jepang memang punya budaya hubungan virtual sejak lama. Lebih baik dengan AI daripada hubungan toksik. Beberapa bahkan bilang, ini bentuk kebebasan personal. Kelompok yang khawatir, ini tanda kesepian ekstrem. Hubungan satu arah loh ini. AI tidak punya perasaan sungguhan. Ada juga yang bilang, ini bukan cinta, ini hanya ilusi yang dikurasi algoritma. Dan tentu saja, media Jepang dan internasional langsung ramai. Dari serius sampai yang hanya nyinyir. Yurina bilang, aku tidak merasa kesepian, aku merasa damai dengannya. Dan setelah dengar seluruh ceritanya, penting banget untuk bilang satu hal dengan jelas. Perasaan Yurina itu nyata. Dia tidak berpura-pura. Dia tidak mencari sensasi. Dia hanya ingin merasa dicintai dan dipahami. Tapi, itulah kenapa kisah ini tidak baik untuk ditiru. Karena cinta bukan hanya soal kenyamanan. Cinta juga tentang konflik, menyatukan perbedaan, rasa kecewa, dan proses saling tumbuh. Sementara AI tidak punya perasaan, tidak bisa menolak,
dan tidak pernah benar-benar memilih kita. AI hanya dirancang untuk menyenangkan. Jika kita terbiasa dicintai tanpa resiko, tanpa penolakan, tanpa usaha dua arah, lama-lama kita bisa lupa bagaimana rasanya membangun hubungan yang nyata. Dan bahaya terbesarnya bukan soal menikah dengan AI, tapi soal manusia yang pelan-pelan menyerah pada hubungan sesama manusia karena terasa terlalu melelahkan. Jadi, mungkin masalahnya bukan pada Yurina, tapi pada dunia modern yang membuat banyak orang lebih mudah merasa aman bersama mesin daripada bersama manusia lain. Dan sekarang aku mau tanya ke kamu, di dunia yang serba cepat dan dingin ini, apakah teknologi membantu kita lebih dekat atau justru memberi tempat untuk bersembunyi dari rasa sepi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.